Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sobat penyuluh di Nusa Tenggara Barat, khususnya yang ada di Kabupaten Lombok Barat. Hari ini kami berada di BPP Gunung Sari. Kita hari ini mengadakan dari DPD Lombok Barat mengadakan kerjasama dengan para UMKM ya, dalam melaksanakan Banjar Tani. Tentunya ini menjadi salah satu kegiatan kita ke depan yang memang kita gagas hal-hal seperti ini, dan tentunya DPD yang lain tentunya bisa untuk mengikuti hal-hal seperti ini, karena kita pada saat ini memang dalam keadaan kalau dikatakan swasembada, kita sudah swasembada, tapi tinggal menerapkan bagaimana harga-harga yang di pasar bisa dengan cara seperti ini melayani masyarakat ya. Dan itu adalah tugas kita bersama sobat-sobat penyuluh semuanya. Dan ini memang ke depan kita harapkan mulai semua di DPD maupun DPC kalau bisa mengadakan hal yang serupa untuk bisa mendekatkan kita dengan masyarakat, terutama para petani. Dan ini salah satunya juga kita undang UMKM yang ada di kecamatan maupun di kabupaten itu. Ini sebenarnya ada di dalam salah satu bidang kita. Sudah kita rencanakan di dalam bidang itu untuk bisa mengedukasi masyarakat. Tentunya salah satunya adalah dengan cara Banjar ini. Banjar ini tidak hanya cuman beli kemudian ini, tapi ada penyampaian-penyampaian penting ya. Seperti contoh tadi ada beras dengan harga yang lebih murah banding. Kalau kita bisa menganalisis, kalau sekarang gabahnya itu 6.500 per kilo, belum digiling pun harga berasnya pasti 13.000, karena rendemennya 50%. Kita takkan itu, tapi ada yang menjual itu di bawah ya. UMKM tadi ada pengusaha yang membawa hanya 12.500, artinya ada yang menjual itu di bawah harga. Kemudian kalau yang SPHP itu produk bulog, ya memang untuk menetralisirkan harga-harga ini supaya jangan terlalu tinggi. Kasihan masyarakat-masyarakat yang tidak sanggup untuk bisa tidak terjangkau. Jadi ini semua untuk bisa dijangkau oleh masyarakat. Ya, produk seperti ini contohnya misalnya. Jadi dan itu adalah tugas kita juga. Ya, tugas kita para penyuluh semuanya. Jangan sampai dengan adanya harga gabah yang tinggi kemudian berasnya jadi tinggi. Konsumen itu bukan petani semuanya. Ya, ada juga yang memang tidak punya lahan, tidak menghasilkan gabah. Jadi ini adalah tugas kita sebenarnya, dan menjelaskan kepada kepada masyarakat seperti yang ada saat ini yang kita saksikan. Iya, tentunya Lombok Barat ini ada digawangi Pak Ambro, Pak Ketua, ada tuan rumah ini dari Gunung Sari. Dan harapan kami semuanya tentunya pelayanan kita kepada masyarakat. Ya, kita adalah pelayan masyarakat sebenarnya. Kita ASN, kemudian ada juga yang penyuluh swadaya melayani masyarakat. Yang pertama tentunya bagaimana inovasi teknologinya harus dimasifkan. Sekarang kita sudah memahami, sekarang itu sudah era transformasi pertanian modern ya. Jadi ini juga produk-produk yang dijual di pasar tentunya yang punya standar mutu yang tinggi. Itu fokus kita seperti itu. Dan standar mutu ini dihasilkan mulai dari hulu. Tugas kita dengan para petani mulai dari hulu. Ini hilirnya itu adalah bawaan dari hulu. Dampak dari apa yang inovasi yang kita berikan pada saat kita baru menanam. Seperti beras misalnya, itu mutunya tergantung daripada pengelolaan kita sejak hulu. Kalau pupuknya kurang-kurang, itu banyak beras patah. Jadi itu seperti itu contoh.
dan itu menjadi tugas kita. Harapan saya tentunya mari sama-sama sobat-sobat penyuluh semuanya, dan khususnya untuk di DPD Lombok Barat ini kita masih sementara ini dengan UMKM. Besok harapan kami di DPD ada usaha seperti ini, ya, baik itu usaha memproduksi benihnya, baik itu untuk memproduksi juga produk hilirnya, ya, produk hilirnya. Saya pikir bisa, ya, teman-teman. Iya, tidak ada yang melarang penyuluh untuk menjadi inovator dan bisa untuk berbisnis seperti itu, tidak ada. Yang penting untuk pelayanan terhadap masyarakat, itu ya Pak Ketua, ya. Ya, salam. Dan ini sobat penyuluh, kita bersama dengan ini Senior. Ketua DPW Perhiptani pada zamannya, beliau sangat dan pakar beliau, dan ini beliau datang untuk memotivasi kita bagaimana Perhiptani di NTB khususnya di Lombok Barat ini bisa maju ke depan, ya. Jadi itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.